Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video penjelasan untuk TP Jarkom. Yang pertama, apa itu redundancy? Redundancy adalah jalur alternatif cadangan dalam jaringan untuk menghindari kegagalan dan menjaga ketersediaan jaringan. Jika jalur atau device utama mengalami kegagalan, jalur atau device cadangan dapat digunakan untuk menjaga layanan tetap berjalan tanpa gangguan besar. Redundancy umumnya membuat beberapa jalur atau perangkat yang terhubung secara paralel untuk menghindari single point of failure. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gampang. Bayangkan ada dua switch, di antara dua switch itu disambungin pakai kabel. Nah, sambungannya tuh ada 4. Satu yang utama, 3 cadangan. Berarti yang 3 ini redundancy. 2. Apa itu spanning tree protocol dan jelaskan jenis-jenis port rows dalam STP. Spanning tree protocol atau STP adalah protokol yang mencegah terjadinya loop dalam jaringan Ethernet dengan menentukan jalur tunggal untuk data. STP menonaktifkan dan memblokir jalur redundant untuk sementara dan hanya mengaktifkan satu jalur aktif antar switch. Balik lagi ke dua switch yang tadi yang ada 4 sambungannya. Kalau ada 4-4-nya, ntar dia kirim lewat 4-4-nya semua. Berarti kan nggak boleh begitu ya. Nah, STP itu fungsinya untuk matiin 3 yang buat cadangan, yang dinyalain yang utama aja. Jadi kalau yang utama mati, baru STP-nya nyala. Pakai yang cadangan. Jenis-jenis port roll. Yang pertama ada root port. Switch port non-root dengan jalur terpendek ke root bridge. Yang kedua ada designated port atau port segmen jaringan dengan jalur terpendek ke root bridge. Port yang ini yang mengirim BPDU ke segmen. Block port adalah port yang non-aktif. Ini biasanya yang dijadiin cadangan. Alternate port itu bisa menjadi port cadangan yang bisa menjadi root port jika root port saat ini gagal. STP rules. 1. Root bridge dipilih berdasarkan bridge ID yang terendah, terdiri dari page priority dan MAC address. 2. Hanya satu root port yang diizinkan setiap switch non-root. 3. Setiap segmen jaringan hanya boleh memiliki satu designated port. Dan yang terakhir, port yang bukan root port dan bukan designated port diblokir untuk mencegah loop. Nomor 4, perbedaan PVST Plus dan RPVST Plus. PVST itu menjelaskan sebuah instansi STP yang terpisah untuk setiap VLAN. Misalnya ada 3 VLAN dalam satu switch, berarti PVST ada 3 STP juga di switch itu. Redundancy dan load balancing bisa diatur jadi lebih optimal. Nah, RPVST ini versi cepat, menggunakan Rapid Spanning Tree Protocol pada setiap VLAN. Pada dasarnya PVST otomatis. Nomor 5. Fungsi BPDU Guard. BPDU Guard adalah security STP yang mencegah unauthorized device untuk mengirimkan BPDU ke jaringan. Ketika BPDU Guard aktif, port langsung mati. Error disabled jika menerima BPDU. Hal ini mencegah device non-switch seperti komputer dalam mengganggu proses STP. Nomor 6. Ether Channel. Ether Channel itu penggabungan link fisik antara dua device jaringan untuk meningkatkan throughput dan reliability. Ether Channel membantu load balancing dan menyediakan redundancy antara jalur-jalur tersebut. Ether Channel tidak disarankan ketika device tidak mendukung Ether Channel dan jalur yang digabungkan memiliki kecepatan atau konfigurasi yang beda. Contoh paling gampangnya, satunya half duplex, satunya full duplex. Nah, itu nggak bisa di Ether Channel. Ether Channel disarankan ketika jaringannya besar, membutuhkan throughput tinggi dan reliability yang lebih baik. Contohnya seperti data center atau jaringan perusahaan besar. Dan karena di sana terdapat kebutuhan redundancy yang untuk meminimalkan downtime. Kelebihan dari Ether Channel itu throughput tinggi, redundancy dan load balancing sudah disebutkan tadi, tapi ada kekurangannya. Yaitu pertama, tidak semua perangkat mendukung Ether Channel. 2. Konfigurasinya sulit. Dan 3.
maksimal itu 8-16 link per device. 8. PAGP dan LACP. PAGP atau Port Aggregation Protocol adalah protokol Cisco, khusus Cisco untuk mengelola Ether channel. Mode dalam PAGP ada auto yang menunggu port lain dan desirable yang menginisiasi negosiasi dengan port lain. LACP itu pada dasarnya PAGP tapi buatan IEEE yang bisa dipakai berbagai vendor. Mode dalam LACP ada dua, sama kayak tadi, aktif yaitu port menginisiasi negosiasi, dan pasif di mana port menunggu inisiasi. PAGP dan LACP melihat kondisi link dan mencek kompatibilitas yang kayak tadi half duplex atau full duplex, dan menambahkan atau menghapus link dari Ether channel secara dinamis ketika ada perubahan kondisi jaringan. Mode aktif atau desirable memulai koneksi, sedangkan pasif atau auto menunggu koneksi. Nah, ini skenario yang nanti saya jelaskan di Cisco-nya. Bayangkan ada dua switch. Kedua switch ini akan dikonfig Ether channel LACP dengan salah satunya sebagai switch aktif dan yang lain switch pasif. Untuk yang aktif, saya pakai 2 GB internet sebagai redundansinya. Ini Ether channelnya, bayangkan. Nah, karena yang ini mau aktif, kita settingnya mode aktif. Dan yang lainnya mode pasif. Ini contohnya. Ini yang aktif, ini yang pasif. Kita lihat ininya. Nah, di yang aktif bedanya cuma satu, cuma channel group 1 mode aktif. Nah, nanti dia yang mastiin, nanti dia yang ngirim negosiasinya. Nah, yang ini yang nerima negosiasinya. Bedanya itu aja doang. Kalau untuk ngetesnya saya kurang tahu gimana cara ngetesnya. Pokoknya bisa jadi hijau dua-duanya kok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.